Kalau menurut saya pribadi sih 10-20 tahun ke depan digital marketing ini masih terus akan berkembang gitu ya. Kalau sekarang sih faktanya nggak harus sesuai dengan jurusan kuliah ya, tapi bisa sih berhasil jadi digital marketer sekarang. Ini pernah banget nih ngalamin kayak gini. Spill. Lebih dari itulah ya. Halo, saya Anissa, saya seorang digital marketer and this is me served through the internet. Pertanyaan pertama, benarkah digital marketing memerlukan biaya lebih murah dibanding tradisional marketing? Apa alasannya? Oke, bener sih. Jadi rata-rata para digital marketer itu selalu bilang ya, biayanya tuh biasanya lebih murah dibandingkan pakai tradisional marketing gitu ya. Contoh nih ya, sesimpel misalnya kalau kita pasang billboard gitu ya, kan itu masuknya tradisional marketing ya. Billboard itu mungkin dalam waktu seminggu aja bisa ngabisin budget 20 juta gitu ya. Tapi itu cuma satu titik doang gitu. Misalnya, titiknya di Jalan Antasari Jakarta nih gitu ya. Itu cuma 1 minggu gitu, bisa berpuluh juta gitu. Tapi kalau kita dengan budget 20 juta di digital, kita misalnya beriklan nih di Facebook Ads atau mungkin di Instagram Ads, 20 juta itu bisa menjangkau banyak daerah, bisa menjangkau banyak audiens, bahkan kita juga bisa mentarget mereka untuk membeli langsung produk kita. Nah, itu enaknya gitu ya. Jadi bukan hanya murahnya, tapi juga efektif efisien gitu. Bisa keukur, bisa kita evaluasi yang ngelihat iklan kita siapa, yang beli produk kita siapa, bisa kita targeting ulang. Sedangkan kalau untuk di tradisional mungkin ada kesulitan di sana. Jadi memang biaya lebih murah itu bukan hanya sekedar biayanya murah, tapi juga bisa sangat terukur, terevaluasi, dan kita bisa mikirin next strateginya mau kayak gimana. Oke, pertanyaan selanjutnya, job desk digital marketing tuh sebenarnya apa sih? Kok aku apply posisi itu, tapi job desk-nya ngerembet sampai ngurus KOL, marketplace ads, content creator, copywriter ya? Oke, ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin digital marketing ya, itu tuh memang kita nggak bisa ngomongin cuman kayak satu orang gitu ya, karena digital marketing itu dalam bidang atau pekerjaan yang turunnya tuh banyak banget. Ada email marketing, ada SEO, ada sosmed spesialis, ada lagi mungkin nanti ads performance gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya. KOL juga masuk, marketplace ads juga masuk gitu. Tapi biasanya kalau yang ngehandle semuanya nih gitu, yang ngehandle semuanya itu biasanya dia posisinya bukan lagi sebagai officer atau mungkin spesialis ya. Ada yang namanya mungkin istilahnya head of digital marketing atau mungkin kita sebut dengan digital strategist. Jadi dia posisinya tuh kayak udah pimpinan yang di atas dan ngelihat semua bidang itu gitu. Tapi kalau misalnya kita baru masuk nih ke digital marketing, biasanya pintunya tuh nggak langsung kita nguasain semuanya gitu. Masuknya tuh dulu mau di sosmed dulu, apa di SEO dulu gitu ya, atau mau di iklan dulu. Nah itu sebetulnya milih sih gitu ya, atau ada kombinasi di antara dua itu gitu. Tapi kalau udah ngurusin semuanya sih ya bisa overwhelm juga sih gitu ya. Oke, ini ada yang lucu banget nih. Pengen liburan naik gunung lagi atau ke pulau yang susah sinyal? Oh iya, lupa, kerjaan gue sosial media spesialis katanya. Aduh, mbaknya liburan aja, nggak apa-apa ya. Bukan berarti jadi sosial media spesialis atau dia di digital marketer itu nggak bisa liburan, nggak bisa ke gunung, nggak bisa ke pantai. Liburan aja. Tapi sebelum liburan kita bikin dulu nih schedule-nya gitu ya. Jadi sebelum liburan, schedule misalnya mau cuti ini seminggu gitu ya, bos jangan diganggu ya dalam 1 minggu. Nah setidaknya dalam 1 minggu kita udah nyiapin konten nih yang itu udah bisa diupdate secara otomatis. Sekarang udah banyak banget tools digital atau sosial media yang itu bisa men-schedule otomatis atau mengupload otomatis konten-konten yang udah kita jadwalin. Untuk tools scheduling atau kita mengupload otomatis di sosial media, kalau untuk Facebook dan Instagram itu ada Facebook Creator Studio gitu ya. Itu yang free dan kita nggak perlu bayar ya, itu udah gratis dari mereka disediain. Tapi kalau misalnya kita pengen yang berbayar, pengen otomatis upload juga mungkin di platform-platform yang lain, ada yang namanya Hootsuite ya, ada yang namanya Sprout Social dan lain-lain gitu. Malam-malam aja mau tidur kepikiran besok mau bikin konten apa ya. Iya, itu suka dukanya sih ya, udah pasti kayak gitu sih. Ini ada pertanyaan lagi, untuk menjadi seorang digital marketing apakah harus sesuai dengan jurusan kuliah?
Kalau sekarang sih faktanya nggak harus sesuai dengan jurusan kuliah ya. Bukan hanya digital marketing, tapi yang lain pun juga banyak yang sukses itu bukan hanya dari jurusan kuliah. Jujur aja banyak teman-teman saya yang itu basicnya kuliahnya di fisika, ada yang di kuliah di teknik, ada yang kuliah di geologi gitu ya. Tapi bisa sih berhasil jadi digital marketer sekarang. Walaupun itu nggak sesuai dengan jurusan kuliah, bukan berarti ya seenaknya ya, sebebas-bebasnya pasti kita bisa dong, nggak. Tapi juga harus belajar dan banyak hal yang harus kita pelajarin. Nah, kalau teman-teman pengen belajar dari basic sampai teman-teman bisa nguasain banyak hal, ya tentu harus memperdalam itu secara intens. Nah, mungkin salah satunya teman-teman bisa belajar di Purwadika ya. Pertanyaan selanjutnya ya, apakah profesi sebagai digital marketing mempunyai prospek yang cerah dalam 10-20 tahun ke depan? Wow, menarik ya. Kalau menurut saya pribadi sih 10-20 tahun ke depan digital marketing ini masih terus akan berkembang gitu ya. Bahkan nggak usah nunggu tahunan ya. Kadang-kadang bulanan aja ada update apa gitu ya. Ada tambahan fitur apa lagi gitu ya. SEO dulu yang mungkin cuman yang algoritma Google itu masih sangat sederhana, sekarang udah kompleks banget gitu ya. Dan di 10-20 tahun ke depan itu pasti akan semakin canggih gitu. Dan mungkin ada penambahannya juga mungkin dengan artificial intelligence gitu ya. Kalau di digital marketing kayaknya udah akan semakin banyak dan perusahaan akan semakin masuk ke digital marketing. Jadi saya rasa 10-20 tahun ke depan ini akan terus berkembang dan masih prospek sih gitu. Oke, ini kayaknya hal-hal yang agak sensitif ya. Bahas gaji, oke deh. Berapa gaji standar untuk posisi pemasar digital marketing? Kalau untuk kisaran mungkin spill 5-6 mungkin ada ya untuk awal. Tapi kalau udah punya experience di 2-3 tahun, saya rasa sih lebih dari itulah ya, lebih dari itu kalian bisa expect sendirilah tergantung perusahaannya. Nah, kalau udah sampai 3 tahun lebih ya di atas 10-15 bisa. Balik lagi ke perusahaan dan perusahaannya ada budget nggak ya, kemampuannya segimana gitu sih. Oke, selanjutnya adalah berapa kisaran gaji untuk posisi digital marketing strategis yang belum punya pengalaman sebelumnya. Gini. Kalau udah ada kata strategis itu biasanya pengalamannya itu minimal 2-3 tahun gitu. Jadi kalau misalnya kamu baru mulai masuk nih ke dunia digital, itu biasanya jadinya officer dulu, spesialis dulu, sosmed spesialis, SEO spesialis, atau mungkin content marketing spesialis, atau mungkin ads performance spesialis di situ dulu gitu. Tapi kalau udah strategis itu biasanya butuh experience yang lebih 2-3 tahun. Untuk gajinya, gimana ya? Ya antara mungkin start 10 kali ya untuk strategis ya. Kriteria apa aja sih yang dicari perusahaan startup untuk posisi digital marketing? Oke. Startupnya startup apa dulu nih ya gitu kan. Kalau startup tuh ada levelingnya juga ya, tapi biasanya kalau untuk startup yang baru banget mulai gitu ya, biasanya sih yang paling dibutuhin itu adalah karakter kita tuh harus tough gitu ya. Jadi kayak mau kerja keras, mau nyobain sesuatu, kreativitas kita diuji di sana. Jadi mungkin kerja kita akan lebih ekstra gitu ya. Tapi biasanya akan belajar banyak hal. Jadi dituntut orang-orang yang mau belajar walaupun mungkin basic skillnya masih basic gitu ya, tapi biasanya itu disukain gitu ya sama startup yang baru mulai. Tapi beda lagi kalau kamu bilang startup itu startup yang mungkin udah levelnya udah unicorn gitu ya, atau udah dekakorn, itu mungkin di situ bukan hanya karakter atau mungkin hardworking kita aja gitu ya, tapi di situ juga butuh kemampuan ya, skill yang tajam, skill kita dan pengalaman sih tentunya. Next, wow, ini bener banget juga ya. Ini pernah banget nih ngalamin kayak gini. Kayaknya migrainnya tuh semuanya gitu ya, migrain seluruh kepala gitu. Menjelaskan bahwa SEO tuh takes time gitu ya. Karena emang bener sih ada klien-klien atau mungkin ada pihak-pihak yang ya pokoknya kamu ngerjain SEO ya, tapi dalam 1 minggu artikelnya harus sudah ada di ranking 1 gitu ya, atau udah ada di halaman 1 gitu. Aduh, itu mungkin bukan cuman kepala tapi jantung juga udah deg-degan gitu. Itu gimana ngejelasinnya?
Itu benar banget sih. Oke, kalau misalnya kita di digital marketing nih gitu, ada 3 pilihan. Kita bisa masuk ke corporate atau mungkin ke company yang emang butuh digital marketer, atau kita bisa masuk ke agency. Biasanya agency digital tuh sekarang juga banyak ya. Jadi kita posisinya sebagai digital marketing, kita nanti akan bekerja sama dengan perusahaan juga sih. Agency itu biasanya akan nge-handle banyak brand atau banyak company. Atau yang ketiga, kita kerja sendiri gitu ya. Kerja sendiri nih bisa as a digital marketer, kita nawarin jasa sendirian gitu, atau ya kita bikin bisnis sendiri gitu ya. Kamu mau yang mana? Ya tinggal hitung-hitungan aja mana yang paling nyaman dan mana yang paling oke benefitnya bagi kamu pribadi. Kalau di digital marketing, kalian harus punya yang namanya portfolio project. Portfolio yang baik itu tentunya yang menunjukkan banget ya pengalaman kita, skill kita sampai sejauh apa. Kalau bisa sih secara kuantitas banyak ya, secara kualitas juga oke. Kualitas tuh gimana? Misalnya kita bisa berhasil untuk memecahkan masalahnya klien gitu. Misalnya klien bilang, oh kita pengen nih dari digital marketing atau dari social media, kita pengen dapat engagement rate kita naik sekian ya. Portofolio yang bagus gimana? Ya bisa nyampe goalnya dong gitu ya. Jadi intinya sih gimana rumusan masalahnya apa di klien, nah kita bisa memecahkan dan membantu mereka untuk mencapai itu. Okay, I think that's enough from me. It is me served through the internet. See you!